Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilva Anggita dengan nomor NIM 206111011. Di sini saya akan ceramah singkat yaitu tentang jauhi riba. Langsung saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa ma na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahi kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman, nikmat bertauhid, dan nikmat Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umat yang mengikuti jejak langkahnya hingga hari kiamat kelak. Kami wasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada jemaah untuk senantiasa memperbanyak aktivitas yang memompa bertambahnya derajat iman dan takwa kita, memperbanyak muhasabah diri, dan memperbanyak istighfar di setiap waktu dan tempat. Mari bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya takwa. Sebab takwa adalah jalan kemenangan. Takwa adalah satu-satunya jalan yang dapat membahagiakan jiwa-jiwa manusia di dunia fana ini. Hanya dengan takwa, kemenangan akan dapat diraih oleh manusia di akhirat kelak. Tidaklah Allah Azza wa Jalla menurunkan kitab suci Al-Quran melainkan sebagai petunjuk bagi hamba-hambanya dalam rangka meraih kebahagiaan dunia dan kemenangan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiyal aqwam. Yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surat Al-Isra nomor surat 9. Maka setiap jalan dan petunjuk yang mengeluarkan manusia dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah jalan dan petunjuk manusia menuju kesengsaraan. Namun sayang sekali ternyata banyak yang hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang terjebak pada jalan dan petunjuk semua itu. Orang-orang yang terjerumus itu hanya akan menyadari ketika telah tiba waktu merasakan akibatnya. Syekh Khalid Al-Muslih mengatakan, Annal awad kibayat bayina biha khatal bidayat, yang artinya hanya akibatlah yang mampu menjelaskan kelirunya sebuah permulaan. Para jamaah, banyak sekali manusia yang menyadari bahwa dirinya sedang berada dalam kondisi menyimpang dan melanggar aturan-aturan yang telah Allah tetapkan hanya karena ingin menuruti dan memenuhi kepentingan hawa nafsunya. Dengan mudahnya berbagai macam bentuk penyimpangan dan pelanggaran syariat bersarang dalam diri manusia layaknya kayu kering yang dilalap api. Itulah sebabnya mengapa dalam syariat Islam Allah menetapkan salah satu kewajiban hamba Allah yang bertakwa adalah saling menyeru kepada perintah Allah dan saling mencegah dari perbuatan mungkar, amar ma'ruf nahi munkar, dengan harapan tegaknya keselamatan antara sesama manusia dan keharmonisan kehidupan seluruh umat. Para jamaah, sungguh sikap menyimpang dari perintah Allah telah menjadikan manusia lemah. Sikap pelanggaran terhadap syariat Allah telah menciptakan kabut hitam dalam diri manusia. Penglihatan menjadi semu, sehingga kelemahan itu menjadikan dirinya tak mampu lagi membedakan mana al-haq dan mana al-batil. Seiring dengan berjalannya waktu, manusia baru akan menyadari betapa buruknya dampak pelanggaran terhadap perintah dan syariat Allah. Zina. Dalam penglihatan sepintas mata manusia, perbuatan ini akan terlihat memberikan kenikmatan kepada pelakunya. Kemudian ia mencoba untuk memberikan ruang kepada perbuatan ini dalam hatinya. Sampai pada tingkatan ia anggap zina adalah suatu hal yang wajar, legal, bahkan menjadikannya sebuah tradisi. Namun setelah ia merasakan betapa zina adalah perbuatan yang biadab, mendatangkan penyakit, merusak moral generasi bangsa, dan menghancurkan ekosistem kehidupan antar nasab manusia sebagai saudara, kerabat, dan tetangga, barulah pelakunya menyadari bahwa zina itu haram untuk dilakukan. Para jamaah, selain zina,
Ada satu perbuatan biadab yang berada di tengah-tengah kita. Karena saking merabaknya perbuatan keji tersebut, manusia menganggapnya sebagai sebuah tradisi yang biasa dan wajar. Perbuatan itu adalah riba. Bertransaksi dengan sistem riba, memakan harta riba. Para jamaah, perlu kita pahami baik-baik bahwa riba adalah perbuatan keji yang diharamkan Allah secara jelas dengan dalil qat'i dalam Al-Quran. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Quran surat Al-Baqarah nomor ayat 275. Allah Azza wa Jalla menyebut orang memakan harta riba, ia akan berdiri seperti orang yang kesurupan. Ini adalah akibat yang akan didapat oleh pelaku riba. Pada saat ini, perekonomian dunia dibangun di atas sistem ribawi. Seluruh aktivitas perekonomian dikendalikan dengan cara riba. Dan sekarang kita lihat dampaknya. Persoalan hutang semakin membengkak, sulit untuk dilunasi. Kekayaan menumpuk pada pihak-pihak yang memiliki modal. Rakyat kecil semakin miskin. Krisis terjadi di mana-mana. Tindakan kriminal pun akhirnya merebak ke seluruh negara akibat ketidakselarasan perekonomian sebuah daerah. Para jamaah, setiap hari kita mendengar dengan telinga kita kabar tentang krisis ekonomi. Setiap hari kita baca berita tentang kemiskinan. Setiap hari kita disuguhi dengan informasi-informasi kasus kriminal yang dilakukan karena motif persoalan harta. Para pemilik harta menawarkan dengan kalimat-kalimat indah. Para pengusaha menawarkan produknya dengan iklan, kredit yang menawan. Seolah-olah mereka benar-benar menjadikan calon konsumen mereka sebagai seorang yang terhormat. Padahal ternyata di balik semua itu, mereka menyisipkan praktik riba dalam muamalah mereka. Kredit dan pinjaman dengan bunga, kredit rumah dengan bunga, penjualan barang dengan riba, sistem leasing dan sebagainya. Tidakkah kita sadari bahwa itu semua akan mengantarkan kehidupan manusia pada kehancuran ekonomi? Mungkin sekian dari ceramah saya yang bertemakan jauhi riba. Apabila ada salah kata atau salah yang saya lakukan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.